ini aku akan memberitahukan ke kalian beberapa kegiatan yang aku lakukan selama pandemi COVID-19. Ikutin terus ya. Umi, Siang, cita-citanya nanti mau jadi apa? jadi poluan. Kenapa jadi polwan? Bagus. Harus rajin belajar ya. Oke. Hai semuanya, jadi aku ingin cerita sedikit. Sebelum masa pandemi ini terjadi, aku sudah merencanakan banyak hal untuk aku lakukan. Namun ketika pandemi ini, semua hal yang sudah aku rencanakan di awal ini tidak bisa dilakukan. Aku pikir awalnya selama pandemi ini aku hanya akan mandi, makan, tidur seharian dan bermain media sosial. Namun ternyata ketika aku membuka media sosial itu, aku justru menemukan banyak sekali informasi yang membuat aku berpikir kembali bahwa waktu luang ini bisa aku manfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah mengikuti lomba-lomba virtual seperti ini. Nah, sekarang aku akan menghubungi salah satu temanku yang mengurus berkas-berkas untuk kita mengikuti lomba-lomba virtual. Halo Kak Desa. Gimana perkembangan berkasnya, Ta? Lomba yang pertama kita tuh kan di Universitas Lampung. Ya. Dua kita ada di Universitas Airlangga. Nah, jadi tadi aku sudah selesai menghubungi salah satu temanku dan besok kita akan bertemu di sekolah untuk membahas ini lebih lanjut. Ikutin terus ya. Jadi aku udah di sekolah dan ketemu sama mereka berdua. Jadi teman-teman, kita masih sibuk untuk ngurus berkas-berkas, kita mau lomba virtual lagi. Capek nggak? Capek. Banyak banget orang di Instagram lah misalnya yang bilang, ngapain sih mau nyapein diri untuk ikut-ikut kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang capek, ya capek banget gitu. Ketika orang-orang yang lain di luar sana pada tidur dengan teratur, pergi main sama teman-teman, ya kita harus begadang gitu, ngurus berkas-berkas, kita harus belajar. Kalau dibilang ngapain ikut-ikut kayak gitu, sebenarnya ketika kita sudah terjun di dunia itu untuk menikmati prosesnya, ada satu tujuan yang membuat kita semangat untuk meraih itu. Rasa capek itu akan terbayarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Karena apa ya, bukan soal harus pintar untuk ngerasain ini. Ketika kamu mau untuk belajar, ketika kamu mau mencoba untuk melakukan itu, mencari potensi yang kamu miliki, pasti kamu bisa meraih itu. Dan jangan pernah untuk mengeluh ketika kamu mendapatkan proses-proses yang harus kamu lewati. Contoh tujuan yang aku maksud adalah ini. Ini merupakan piala pertama yang kita kasih untuk sekolah di tahun 2020 yang di Universitas Negeri Surabaya sebelum pandemi, guys. Ya, itu di UNESA. Kangen banget lomba Piala keluar. paling besar sih kayaknya ya. Iya, paling besar kayak. Seaku. Asal kalian tahu tingginya seaku. Tinggi banget. Seginiku bahkan. Rasa capek yang kita rasain saat ini akan tergantikan dengan sebuah kebahagiaan yang luar biasa besarnya ketika kita bisa mencapai sebuah tujuan dan harapan kita di awal. Kita bisa nabung prestasi sejak dini untuk masa depan kita. Jangan gengsi untuk melakukan hal positif untuk diri kalian. Dadah. Pasti banyak banget dari kalian yang berpikiran, buat apa sih Desa di vlog ini? Jadi sebenarnya teman-teman, di vlog ini aku hanya ingin memberitahukan ke kalian gambaran kecil bahwa sebenarnya kita ini tanpa kita sadari merupakan generasi yang berencana. Kenapa aku bilang kita ini sebenarnya generasi yang berencana? Simpelnya, kita mau makan, kita mikirin kok, kita merencanakan itu kok, mau makan apa hari ini, makan di mana, apalagi masalah pendidikan, karir, dan pastinya jenjang selanjutnya. Simpelnya lagi, ketika kita mendapatkan uang bekal dari orang tua kita sisihkan sebagian untuk kita tabung. Untuk apa sih tabungan itu? Ya untuk kita membeli barang-barang yang kita inginkan. Tapi sebelum kita membeli itu, pasti kita memiliki perencanaan dulu. Aku mau nabung hari ini segini untuk membeli barang-barang yang aku inginkan. Aku memberikan gambaran simpel lagi. Ketika kita mengikuti perlombaan, disitulah kerja sama tim kita diuji. Mungkin kita akan bilang bahwa kita capek mengikuti proses ini, tapi ingat teman-teman, tanpa adanya proses tidak mungkin kita bisa meraih sebuah kesuksesan. Tanpa adanya proses tidak mungkin kita bisa mencapai sebuah tujuan yang kita harapkan. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, tapi teruslah berusaha dari kegagalan itu untuk mencapai sebuah tujuan yang kamu impikan. Kita semua pasti merasa capek untuk menjalani semua proses ini, tapi ingat teman-teman, rasa capek itu akan terbayarkan dengan kebahagiaan yang luar biasa besarnya ketika kita bisa bersama-sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi harapan kita di awal. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, kita ini adalah sebenarnya generasi yang berencana. Apalagi masalah pendidikan, karir, dan pastinya jenjang selanjutnya.
merupakan perencanaan yang dibuat oleh orang tua kita. Namun ketika kita sudah mengerti memasuki masa SD, SMP, apalagi SMA dan kuliah, itu merupakan perencanaan yang kita miliki, karena kita pasti sebenarnya memiliki harapan, mimpi, dan cita-cita. Apalagi ketika kita memiliki cita-cita bahwa kita ingin memasuki universitas terbaik yang menurut kita itu yang terbaik gitu. Mungkin ketika kita memiliki perencanaan ingin masuk SMA negeri misalnya, tapi kita gagal untuk memasuki itu, jangan pernah menyerah. Mungkin kamu akan merasa capek. Aku capek terlalu sering berjuang untuk memasuki semua impian yang aku inginkan, tapi aku selalu gagal. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pembelajaran, pengalamanmu untuk meraih mimpimu selanjutnya. Jangan pernah menyerah, tapi bilang kepada dirimu bahwa sebenarnya kamu itu capek, bukan kamu menyerah. Ketika kamu hanya capek, kamu hanya membutuhkan istirahat. Dan kamu akan menjadikan kegagalan itu sebagai sahabatmu untuk kamu meraih mimpimu selanjutnya. Ketika kamu bilang kamu tidak memiliki potensi, sebenarnya kamu bukan tidak memiliki, tapi kamu belum mencari tahu apa potensi yang kamu miliki. Karena ingat teman-teman, segala sesuatu yang sudah kita rencanakan di awal dengan matang, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena berencana itu keren. Keren. Rencana itu keren.